Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahira. Saya berasal dari kelas 2A dengan NPM 233510322. Baiklah, pada video kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester salah satu mata kuliah saya, yaitu Praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache prosedur. Kita mengatur main memory organization-nya itu SMP, dengan number of processor-nya itu 1, Snoopy protocol itu Messi, dengan boost abbreviation itu random. Lalu word wide bit-nya itu kita atur 32, untuk word by block-nya itu 64, block in memory itu 4096, dengan block size 256 bit, dan main memory size-nya itu 1 MB. Lalu untuk yang terakhir itu kita mengatur block in case itu 16 dengan case size-nya itu 4. Lalu mappingnya pada video kali ini saya akan membahas tentang direct. Lalu nah yang akan kita ubah nanti itu adalah block in case. Nah, ini yang akan kita lihat apakah jika block in case-nya berubah miss rate-nya akan cenderung meningkat atau menurun. Baik, ini karena sudah benar semua, kita oke kan. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan memory trace-nya itu COM. Nah, ini sudah COM. Langsung kita jalankan, langsung kita eksekusi. Nah, step by step di sini kita ganti dengan complete, lalu kita execute. Ini untuk hasilnya. Baiklah, sekarang kita akan mengganti block in case-nya menjadi 32 dengan case size-nya itu 8. Kita akan melihat perbedaannya. Apakah miss rate-nya meningkat atau malah menurun. Bisa terlihat di sini miss rate-nya itu meningkat ya. Baiklah, sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia, ini untuk modulnya. Lalu ini untuk hasilnya dari direct itu global hit and miss-nya itu cenderung meningkat ya. Untuk setiap meningkatnya block in case itu cenderungnya hit and miss-nya itu meningkat. Lalu untuk two-way set asosiatif ini juga cenderung meningkat. Four-way set asosiatif itu juga meningkat. Lalu untuk eight-way set asosiatif ini juga meningkat. Dan yang terakhir itu adalah fully asosiatif. Itu setiap block in case-nya meningkat, maka global hit and miss-nya itu juga meningkat. Baiklah, setelah melakukan percobaan tadi, maka saya akan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity? Mengapa? Jawabannya, semakin banyak case block di case set akan memberikan hasil yang menurunkan miss rate. Dikarenakan asosiativitas memungkinkan case yang bertugas memprediksi lokasi data yang dibutuhkan dalam hit cycle yang optimal. Secara konsekuensi, lebih sedikit blok data yang tidak dapat ditemukan di dalam case atau yang disebut miss. Saat asosiatif meningkat, case block di dalam case set lebih optimal dalam memprediksi lokasi data yang dibutuhkan, dan karena itu miss rate akan menurun. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran case? Mengapa? Jawabannya, hit meningkat sedangkan miss rate menurun. Karena semakin tinggi tingkat associativity, maka case size pun akan bertambah, sehingga membuat blok yang di-copy ke dalam case itu menjadi besar dan membuat miss rate-nya menjadi semakin menurun. Yang ketiga, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah iya, secara umum yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat, dari direct two-way ke two-way 4, atau four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke fully asosiatif? Maka jawaban saya adalah peningkatan asosiatif dapat meningkatkan kinerja sistem dengan cara mengurangi miss rate dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan hit dalam proses pencarian data di case. Namun, manfaat dari peningkatan asosiatif akan semakin berkurang seiring dengan peningkatan level asosiatifnya. Dapat disimpulkan, langkah yang merupakan manfaat terbaik dari direct adalah two-way ke four-way ke eight-way ke fully asosiatif. Baiklah, kita akan masuk ke percobaan kedua, yaitu pengaruh ukuran blok dengan berbagai replacement policy dengan prosedur. Yang pertama, itu kita menggunakan memory organization-nya itu adalah SMP dengan number of processor 1, Snoopy protokolnya Messi, bus abbreviation-nya tetap random. Di sini word bit-nya itu 16 dengan word by block-nya itu 8. Nah, ini yang akan kita ubah di sini. Sedangkan untuk block in memory-nya itu 16384 dengan block size-nya 16 bit dan main memory size-nya 256 KB. Lalu untuk block in case itu 256, case size-nya 4 KB. Lalu mapping di sini yang akan saya gunakan adalah fully asosiatif.
Untuk replacement polisnya itu saya menggunakan LRU untuk yang pertama, lalu akan dilanjutkan dengan FIFO dan LFU. Ini kita tinggal okekan. Nah, pada memory trace-nya kali ini saya menggunakan NASA 7. Langsung dieksekusi. Kita ganti step by step dengan complete, lalu kita execute. Nah, bisa dilihat untuk karakteristik yang tadi, kita mendapatkan global hit and miss-nya itu 74,609%. Lalu kita akan mencoba menggunakan LFU. Nah, ini akan tetap, tidak akan diubah dulu, tapi kita akan mengubah di replacement police-nya. Ini yang tadinya LRU, kita ganti menjadi, di sini saya akan menggunakan LFU dulu. Ini kita complete, execute. Untuk global head miss-nya, local head miss-nya itu kita dapatkan 74394. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan FIFO. Nah, ini saja yang harus kita ganti ya, dari LFU itu ke FIFO. Oke. Untuk cache trace-nya tetap ya di NASA 7. Ini kita akan ganti menjadi complete. Untuk local hit and miss-nya itu 74394. Saya akan mencontohkan satu lagi dengan mengganti word by block-nya itu menjadi 16. Nah, ini secara otomatis main memory size-nya itu akan mengganti ke 512. Begitupun dengan block in case-nya, ini akan terganti. Nah, di sini saya akan mencontohkan dulu dengan LRU. Jika sudah, ini kita tinggal okekan. Nah, memory trace-nya itu sama, yaitu NASA 7. Ini kita bisa. Saya sudah melakukan percobaannya, dan ini untuk hasilnya. Untuk LFU juga, Vivo. Lalu untuk pertanyaan yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Jelaskan. Jawabannya adalah meningkat, karena miss rate akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran blok. Semakin besar ukuran blok, maka akan semakin banyak data yang dapat disimpan dari memori utama. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh replacement policy terhadap miss rate untuk setiap ukuran blok? Jelaskan. Dampak dari kebijakan penggantian terhadap tingkat kesalahan tergantung pada pola akses data dan juga ukuran blok. Untuk LRU itu umumnya memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dibanding dengan LFU ataupun FIFO. Sedangkan untuk LFU, itu kinerjanya dapat meningkat jika pola akses yang memiliki lokalitas temporal yang tinggi. Lalu sedangkan untuk FIFO biasanya memiliki tingkat kesalahannya tinggi karena menggantikan blok terlepas dari seberapa sering atau seberapa lama blok tersebut digunakan. Lalu untuk pertanyaan ketiga, secara umum manakah replacement policy dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Untuk yang memiliki replacement policy terbaik itu adalah LRU, karena LRU umumnya memiliki tingkat miss rate yang baik karena kebijakan ini paling efisien dalam menjaga blok-blok yang memungkinkan besar digunakan kembali. Lalu untuk FIFO itu yang paling buruk karena memiliki tingkat miss rate yang buruk, juga karena tidak mempertimbangkan pola akses dan saat memutuskan blok mana yang akan diganti. Lalu untuk analisis, apakah setiap trace file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement policy? Apakah manfaat kinerja seluruh replacement policy terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file trace-nya? Untuk jawabannya, setiap file trace yang kita gunakan itu memiliki pola akses yang berbeda yang dapat mempengaruhi kinerja setiap replacement policy-nya. Misalnya, LRU lebih efisien jika trace file-nya memiliki pola akses dengan lokalitas temporal yang tinggi. Di sisi lain, jika pola aksesnya lebih acak, perbedaan antara kebijakan penggantian mungkin tidak terlalu besar. Manfaat kinerja setiap replacement policy itu dapat bervariasi tergantung pada file jejak kebijakan seperti LRU cenderung lebih baik untuk trace file dengan lokalitas temporal yang baik. Sedangkan LFU mungkin lebih baik untuk pada akses yang lebih acak atau berulang. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.